Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan serta dana desa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia bekerja sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir dalam forum diskusi kelompok. Perkenalkan, saya Nur Indah Fitriana Dewi akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Sebelumnya, saya jelaskan dulu tema diskusi yang akan kita bahas hari ini adalah penerapan nilai akuntabilitas dan anti korupsi di pemerintahan dengan fokus pada contoh penerapan yang baik, yaitu aplikasi Jaga Desa yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Aplikasi ini dibangun untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia. Untuk membahas topik ini lebih dalam, kami menghadirkan bersama dengan 5 teman-teman kami yang akan menyampaikan pandangannya dari sudut pandang yang berbeda. Langsung saja kita mulai dengan pembicara pertama, yaitu dengan Mbak Sinta. Pada Mbak Sinta, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Kak Indah selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terkait aplikasi Jaga Desa. Permulaannya itu dimulai dari program Jaksa Garda Desa yang sudah ada di tahun 2015. Tapi sebelumnya masih dilakukan secara manual. Dimulainya program ini sendiri itu karena adanya munculnya adalah anggaran dana desa sebesar 71 triliun untuk 75.000 desa. Nah, untuk mengawasi hal ini, akhirnya muncullah program Jaksa Garda Desa tadi. Kemudian, tapi di tanggal 7 Februari 2025, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen itu memutakhirkan program ini dengan melakukan teknologi digital, sehingga muncullah aplikasi Jaga Desa tersebut. Gitu, Pak. Terima kasih Mbak Sinta. Sedikit banyak sebagai pembuka sudah dijelaskan tentang aplikasi Jaga Desa. Sebelumnya, mari kita sama-sama lihat berita tentang aplikasi Jaga Desa ini dulu. Akuntabilitas pengelolaan pemerintahan serta dana desa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. Melalui kolaborasi ini, setiap desa melibatkan 5 anggota APPEDNAS dalam penggunaan aplikasi jasa Jaga Desa. Aplikasi Jaga Desa digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah di tingkat desa, termasuk program makan bergizi gratis. Masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran melalui aplikasi tersebut yang akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Tidak hanya sebagai sarana pengawasan, aplikasi Jaga Desa juga memberikan edukasi serta pendampingan hukum guna mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan program desa. Dalam implementasinya, peran APPEDNAS dinilai strategis dalam mendukung program prioritas nasional. Pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan serta efisiensi pelaksanaan program di tingkat desa. Ini mendampingi nanti beberapa program pemerintah, antara lain MBK, di sini bisa hadir kepala BPN Pak Dadan, tapi juga ada program-program lainnya. So ini luar biasa. Konsepnya adalah setiap desa di Indonesia 73.000. Nanti ada 5 anggota yang masuk ke APPEDNAS ini. Ya.
Dan salah satu contoh yang mau dipakai adalah aplikasi. Aplikasi mungkin Pak Reza bisa jelaskan. Ini ada aplikasi di mana anggota Apetnas ini bisa membantu ya BDN menjaga mutu daripada makanan, ya, juga volumenya, ya, dan saya kira ini dan efisiensinya. So, ini saya kira sangat-sangat penting. Dan tadi sudah cukup sedikit. Kemudian selanjutnya kita bisa lanjut lagi untuk Mbak Nimas. Silahkan Mbak Nimas. Baik, terima kasih Mbak Indah. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar Mbak Indah? Terdengar aman. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya Mbak Indah. Baik, jika kita bahas dari sisi fitur aplikasi, ini memiliki beberapa fitur unggulan. Pertama, terdapat dashboard laporan keuangan desa sehingga anggaran pendapatan dan belanja desa dapat diinput dan dipantau secara real time. Lalu yang kedua, terdapat fitur pelaporan penyimpanan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan secara langsung apabila menemukan indikasi penyimpangan di desanya. Hal ini menjadikan poin plus pada aplikasi Jaga Desa ini. Lalu menurut saya, terdapat fitur monitoring proyek pembangunan desa secara langsung sehingga pelaporan tidak hanya bersifat administratif, melainkan proses pekerjaan juga dapat dipantau secara nyata. Namun, yang tidak kalah penting dari aplikasi ini terintegrasi dengan inspektorat sehingga fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan oleh kejaksaan, tetapi juga melibatkan lembaga pengawasan internal pemerintah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan Mbak Indah. Baik, terima kasih Mbak Nimas atas pendapatnya. Selanjutnya kita sama-sama mendengarkan pendapat dari Mbak Sari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Indah. Selanjutnya dari aplikasi ini, saya menilai ada dari aspek akuntabilitas, terdapat 3 nilai akuntabilitas utama yang tercermin dalam penerapan aplikasi ini. Yang pertama, menurut saya ada nilai transparansi, karena seluruh data keuangan desa dapat dipantau secara terbuka dan real time oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah itu, yang kedua ada nilai partisipasi masyarakat, di mana warga desa diberikan ruang untuk turut serta dalam pengawasan melalui fitur pengaduan yang tersedia di aplikasi. Nah, dengan demikian akuntabilitas hanya berjalan dari atas ke bawah, tapi juga melibatkan masyarakat secara langsung. Yang ketiga, ada nilai pencegahan, karena sistem ini dirancang bukan untuk menindak setelah terjadinya penyimpangan, melainkan untuk mencegah penyimpangan tersebut sejak dini. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Indah. Terima kasih Mbak Sari. Pemaparannya sangat komprehensif ya teman-teman. Sistem ini memang lebih menekankan pada aspek pencegahan dibandingkan penindakan. Selanjutnya kita dengarkan pendapat dari Mas Tama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Indah. Dari sisi dampak nih ya, menurut saya yang paling terasa adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Karena masyarakat dapat mengetahui secara langsung penggunaan dana desa tanpa harus bergantung pada informasi yang bersifat tidak resmi. Lalu dampak lainnya dirasakan oleh aparat desa itu sendiri yang menjadi lebih tertib dalam hal administrasi karena menyadari bahwa kinerjanya akan terus dipantau oleh kejaksaan maupun inspektorat. Nah, selain itu, yang tidak kalah pentingnya, aplikasi ini berfungsi sebagai langkah pencegahan dini sehingga apabila terdapat indikasi penyimpangan, hal tersebut dapat
terdeteksi lebih awal sebelum kerugian yang ditimbulkan semakin besar. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Ida. Atas waktu dan kesempatannya saya kembalikan. Terima kasih Mas Tama. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada pencegahan dibandingkan menunggu terjadinya penyimpangan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sama-sama dengarkan pandangan dan pendapat dari Mbak Nenden buat yang terakhir nih. Silahkan waktu dan tempatnya Mbak Nenden. Baik, terima kasih Mbak Indah. Jadi dari video tersebut ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Yang pertama yaitu penerapan nilai akuntabilitas dapat sangat terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi. Sehingga tidak harus selalu dilakukan input secara manual. Dan apabila sistem dirancang secara transparan sejak awal, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin kecil. Terus yang kedua, upaya pencegahan korupsi pun akan lebih efektif apabila melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari unsur pemerintah, tetapi juga masyarakat yang diberikan akses untuk turut serta dalam pengawasan. Dan yang terakhir, kita ini sebagai calon aparatur sipil negara, program tersebut dapat mengajarkan kepada kita bahwa keterbukaan bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, melainkan justru menjadi faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semoga dengan adanya sistem semacam ini dapat diterapkan pula di berbagai instansi pemerintah lainnya. Mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada Mbak Indah. Baik, terima kasih teman-teman semua atas pemaparan dan analisisnya yang sangat komprehensif. Mulai dari latar belakang aplikasi, fitur-fitur yang dimiliki, nilai-nilai akuntabilitas yang diterapkan, dampak yang ditimbulkan, hingga pelajaran yang dapat kita ambil bersama. Dapat kita simpulkan bahwa aplikasi Jaga Desa merupakan contoh nyata penerapan nilai akuntabilitas dan anti korupsi yang baik di lingkungan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital. Terdapat 3 nilai utama yang telah kita bahas, yaitu yang pertama tentang transparansi melalui pemantauan dana secara real time, partisipasi masyarakat melalui fitur pengaduan, serta yang tidak kalah penting, orientasi pencegahan, bukan sekedar penindakan setelah terjadinya kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun secara terbuka dan melibatkan banyak pihak sejak awal dapat menjadi salah satu upaya yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan, khususnya tingkat desa. Semoga apa yang telah kita bahas pada hari ini dapat menjadi bekal bagi kita semua, bahwa sebagai calon aparatur sipil negara, kita dapat turut serta mendorong keterbukaan dan pemanfaatan teknologi di instansi masing-masing, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat. Demikian diskusi kelompok ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih banyak. kasih Mbak